Dunia Pokemon yang luas disertai dengan berbagai wilayahnya yang berisi lebih dari 1000 Pokemon berbeda. Tentu saja bakalan banyak banget Pokemon unik yang bisa kita temukan. Mulai dari Pikachu atau Eevee yang mudah dikenali hingga jenis yang kurang dikenal karena ya saking banyaknya Pokemon tersebut ya kan. Setiap Pokemon memiliki desain yang unik-unik banget, baik dari segi bentuk fisiknya, inspirasinya, maupun deskripsi Pokemon tersebut di dalam Pokédex-nya. Meskipun beberapa Pokemon yang lebih terkenal memiliki kelucuan atau kekerenan yang disukai penonton dan pemain alias penggemar, beberapa Pokemon yang kurang dikenal mungkin kurang diterima karena pilihan desainnya yang tidak sesuai keinginan penggemar, termasuk yang mungkin tidak masuk akal dan agak nyeleneh gitu. Aku menyiapkan beberapa contohnya ya. Jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go. Dugtrio. Ketiga kepala Dugtrio ini bergerak naik turun secara terpisah untuk menggemburkan tanah di dekatnya, sehingga memudahkannya menggali tanah di kedalaman gitu. 151 Pokemon pertama yang ikonik berasal dari wilayah Kanto ya kan. Dan banyak dari entry generasi pertama tersebut masih menjadi favorit penggemar hingga saat ini. Dugtrio juga termasuk di antara mereka. Berevolusi dari bentuk sebelumnya yaitu Diglett, namun pilihan desainnya yang aneh justru menjadikannya salah satu Pokemon dengan desain paling janggal dari wilayah Kanto. Apalagi faktanya jika Dugtrio hanya terlihat seperti 3 Diglett yang muncul dari lubang yang sama. Dan dia bisa mengeluarkan cakar gitu tapi nggak pernah kelihatan gitu kan. Blacephalon. Ia bergerak ke arah orang-orang, lalu tanpa peringatan ia akan memicu ledakan dari kepalanya sendiri. Ya rupanya ia salah satu jenis Pokemon Ultra Beast yang reseknya minta ampun. Blacephalon diperkenalkan di wilayah Alola pada Pokemon generasi ke-7 sebagai Ultra Beast, jenis Pokemon ekstra dimensi langka yang berasal dari Ultra Wormhole. Kebanyakan Ultra Beast ya termasuk Blacephalon diperkenalkan dalam game Pokemon Sun, Pokemon Moon, bahkan Pokemon Ultra Sun dan Ultra Moon. Ya meskipun setiap Ultra Beast memang menampilkan desain yang aneh dan imajinatif ke arah yang nyeleneh juga, Blacephalon mencuri perhatian dengan tema kembang apinya yang cukup susah dimengerti sebenarnya ya. Klefki. Setelah menyerap ion logam pada kunci, ia akan membuang kunci tersebut tanpa berpikir 2 kali. Tapi ia akan tetap menyimpan kunci favoritnya selama beberapa dekade. Wilayah Kalos, tempat Pokemon generasi ke-6 pertama kali diperkenalkan, mengambil inspirasi wilayahnya dari Prancis gitu. Menara Prism terinspirasi oleh Menara Eiffel, dan Museum Lumiose gitu terinspirasi oleh Museum Louvre. Dan Pokemon seperti Klefki ini terasa kurang banget nggak sih? Karena ya desain gantungan kunci mengambang dari Klefki ini terasa dipertanyakan dan kurang menarik seperti beberapa Pokemon bertema benda lainnya. Fallings. Para petinggi, yakni mereka yang berdiri di depan dan memberi perintah, merupakan yang terkuat dan terpintar di antara keenamnya. Sebagai Pokemon generasi ke-8 yaitu Fallings memulai debutnya bersamaan dengan wilayah Galar. Nah, mengingat Fallings dalam komponen pertama dalam barisan yang memberikan perintah, desainnya pun agak sedikit berbeda sendiri ya, dengan bagian depan bertanduk yang dapat diperpanjang gitu. Karena ini cukup ambigu, desainnya memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang tidak jelas juga, menjadikannya salah satu Pokemon paling membingungkan dan nyeleneh banget kalau disatukan gini. Ya meskipun ada kerennya juga sih sebenarnya. Bruxis. Ia menggertakkan giginya dengan kuat untuk merangsang otaknya. Ia menembakkan energi psikik yang dihasilkan dari proses ini dari tonjolan di kepalanya tersebut. Ia diperkenalkan pada generasi ke-7 di wilayah Alola. Pokemon ikan ini emang masuk akal banget ya, mengingat nuansa Hawaii yang menginspirasi Alola adalah tempat yang penuh dengan lautan ya kan. Mengingat desain Bruxis sendiri yang tidak diminati banyak penggemar. Meskipun penghormatan kepada ikan negara bagian Hawaii merupakan sentuhan yang bagus, bentuk yang dipilih para desainer untuk membuatnya sangat membingungkan penonton dan juga pemain. Penggemar menyebutnya sebagai Pokemon paling jelek. Drifloon. Gosipnya, anak manapun yang salah mengira Drifloon sebagai balon dan memegangnya bisa kehilangan nyawanya. Inspirasi Drifloon yang menyerupai balon ya sudah jelas banget ini adalah balon. Terutama ketika pemain melihat entry Pokédex mereka dan menyadari bahwa Pokemon ini secara harfiah disebut Pokemon balon berhantu. Tapi kenapa ada tanda X kuning raksasa yang harusnya itu adalah mulut malah ditempelin kayak tanda X itu ya kan?
yang membuat orang-orang pun bertanya, apakah para desainer memang sengaja membuatnya bisu atau gimana gitu kan? Ice Cube. Pada hari yang panas, Pokemon ini menempelkan kepala es batu mereka bersama-sama dan menghabiskan waktu untuk saling mendinginkan satu sama lain. Ice Cube memulai debutnya di wilayah Galar bersama Pokemon generasi ke-8 lainnya. Ability khas Ice Cube yaitu Ice Phase memungkinkannya menggantikan pecahan es di sekitar wajahnya dengan kerusakan dari serangan fisik pertama, yang secara efektif tentu saja berfungsi sebagai perisai sekali pakai untuk kerusakan fisik. Apakah bongkahan es itu alami atau sesuatu yang emang dibuat oleh Ice Cube itu sendiri? Dan berdasarkan hal itu, bagaimana mungkin leher penguin yang sebenarnya enggak yang besar-besar dan kuat banget dapat menopang bongkahan es yang sangat berat untuk waktu yang begitu lama? Apalagi saat dibawa di dalam pertempuran. Whiscash. Ia sangat protektif terhadap wilayahnya. Jika ada musuh yang mendekat, ia akan menyerang dengan getaran tanah yang ganas alias gempa bumi. Ia dikenal juga sebagai Pokemon kumis ya karena kumis besar yang menonjol di kedua sisi wajahnya. Whiscash sendiri berevolusi dari Barboach yang lebih kecil setelah mencapai level 30. Meskipun tipe ground sudah menjadi bahan perdebatan di desainnya, ini makin diperparah berkat desain warna Whiscash itu sendiri. Khususnya kayak ada emblem petir kuning cerah di kepalanya tersebut. Penampilan seperti itu akan membuat penonton berpikir bahwa tipe ganda Whiscash ya seharusnya adalah Pokemon yang bertipe listrik. Karena ada logonya gitu ya kan. Skull Wishiwashi. Secara individu, mereka sangat lemah. Dengan berkumpul menjadi bentuk schooling, mereka mampu menghadapi lawan yang bahkan bisa lebih besar dari diri mereka itu sendiri. Wishiwashi memiliki ability khusus unik yang disebut schooling, yang memungkinkannya untuk berkelompok dengan Wishiwashi lain dan membentuk ikan raksasa yang terdiri dari semua ikan yang lebih kecil, menjadikannya salah satu Pokemon terbesar saat berkelompok ini. Tapi tentu saja banyak pertanyaan tentang wujud Skull Wishiwashi yang unik ini. Seperti ya, gimana mereka bersatu dan apa yang membuat mata mereka bersinar? Dengan kemampuan menyatukan Wishiwashi dalam jumlah yang tampaknya cukup besar ini, bagaimana mereka bisa tetap bersatu dan membentuk satu kesatuan yang bentuknya kayak ikan paus raksasa gitu ya kan? Dan bagaimana mereka tahu kapan harus bergerak bersama sebagai satu kesatuan? Dan pertanyaan lainnya yang mungkin tidak masuk akal. Alolan Exeggutor. Ia mengayunkan lehernya yang panjang seperti cambuk dan menghantamkan kepalanya ke arah lawan. Hal ini juga membuat Exeggutor sedikit pusing setelah melakukannya tersebut. Exeggutor wilayah Kanto tampak seperti pohon kelapa yang cukup pendek tapi juga kokoh. Tetapi wujud alolannya memanjangkan lehernya hingga proporsi yang hampir menggelikan banget untuk dilihat. Kemudian ya alolan Exeggutor ini menambahkan tipe naga yang merupakan salah satu tipe terkuat dalam game. Apakah itu bagus untuknya? Semua orang nggak tahu juga ya gimana ceritanya dia mendapatkan tipe tersebut. Meskipun desain alolan memang sangat lebih menyerupai pohon kelapa asli gitu ya. Keputusan untuk membuat Exeggutor ini memiliki leher yang panjangnya hampir 35 kaki terasa tidak masuk akal juga. Ya terutama dari segi anatominya gitu. Dan itulah beberapa Pokemon yang terasa tidak masuk akal dan agak nyeleneh dalam segi penampilannya. Tergantung pandangan aja sih ya. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi ya teman-teman. Dan kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu dan dadah.